bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang. Bila ingin sayang, mari berkenalan. Perkenalkan, nama saya Vika Bunga Lestari, biasa dipanggil Vika. Saya dari SMA Negeri 2 Sarolangun, kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi dan formasi dalam permainan sepak bola, di mana saya akan menjelaskan satu pola penyerangan dalam sepak bola dan satu pola pertahanan dalam sepak bola beserta formasinya. Di dalam sepak bola terdapat beberapa strategi dan formasi dalam pola penyerangan dan pertahanan. Baik, yang pertama Vika akan membahas pola penyerangan formasi 4-3-2-1. Itu bukan hitung mundur ya, tapi formasi 4-3-2-1 dalam sepak bola adalah formasi yang umumnya digunakan untuk mengoptimalkan pertahanan dan kontrol tengah lapangan. Dalam formasi ini terdapat 4 pemain bertahan, 3 gelandang, 2 gelandang serang, dan 1 penyerang tunggal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pola penyerangan umum dalam formasi 4-3-2-1. Di mana yang pertama ada penyerangan melalui sayap. Dalam formasi ini, sayap menjadi kunci dalam membangun serangan, di mana gelandang sayap atau back sayap dapat melebar untuk menciptakan peluang crossing ke dalam kotak penalti untuk penyerang tunggal. Yang kedua ada penetrasi tengah, di mana gelandang serang dapat berperan sebagai ujung tombak penyerangan dalam melakukan penetrasi dalam pertahanan lawan. Mereka dapat mencari celah di antara bek lawan untuk menciptakan peluang gol atau memberikan umpan kepada penyerang tunggal. Dan yang ketiga ada overload di tengah. Dengan keberadaan 3 gelandang di tengah lapangan, tim dapat menciptakan overload di tengah untuk menguasai posisi dan mengalirkan bola dengan cepat. Pemain tengah dapat saling berkolaborasi untuk membangun serangan dan mencari celah di pertahanan lawan. Selanjutnya, Vika akan membahas tentang formasi pola pertahanan 5-3-2. Formasi 5-3-2 dalam sepak bola adalah formasi yang cenderung defensif, dengan fokus utama pada pertahanan yang kuat. Dalam formasi ini terdapat 5 pemain bertahan, 3 gelandang, dan 2 penyerang. Pola pertahanan dalam formasi 5-3-2 difokuskan pada pengontrolan ruang di area pertahanan dan menguasai peluang lawan untuk mencetak gol. Selanjutnya ada beberapa pola pertahanan umum dalam formasi 5-3-2, di mana yang pertama ada pertahanan rapat di area kotak penalti. Dengan 5 pemain bertahan, tim cenderung mengumpulkan pemain di sekitar area kotak penalti untuk membuat pertahanan yang rapat. Back-back tengah dan back-back sayap bekerja sama untuk menutup ruang dan menghalangi serangan lawan. Yang kedua ada pengontrolan ruang. Dalam formasi ini, pemain bertahan harus mampu mengontrol ruang di area pertahanan dengan baik. Mereka harus dapat membaca pergerakan lawan dan menutup celah di antara back-back agar sulit menciptakan peluang gol. Selanjutnya, yang ketiga ada pendekatan bertahap. Ketika lawan mendekati area pertahanan, tim dengan formasi 5-3-2 cenderung melakukan pendekatan bertahap. Maksudnya, pemain bertahan akan Selanjutnya, yang ketiga ada pendekatan bertahap.
Ketika lawan mendekati area pertahanan, tim dengan formasi 5-3-2 cenderung melakukan pendekatan bertahap. Maksudnya, pemain bertahan tidak terlalu agresif dalam menekan lawan di area tengah lapangan, namun semakin intensif saat lawan mendekati area pertahanan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada penguasaan udara. Dengan keberadaan 5 pemain bertahan, tim dapat memiliki keunggulan dalam penguasaan udara. Bek-bek tengah yang tinggi dan kuat dapat menjadi penjaga yang baik dalam menangani bola-bola udara. Itu tadi penyampaian materi dari saya mengenai strategi dan formasi dalam permainan sepak bola. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.